Kediaman utama keluarga Anderson. Ketika jam makan pagi. Jam 7 pagi. Mama Cooper terlihat sibuk menyiapkan menu sarapan untuk mereka bersama seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan lebih. Rihanna sejak tadi ingin mencoba untuk membantu tapi selalu dicegah oleh sang Mama Cooper. "Duduklah, temani Cooper," ucap wanita itu sambil mengembangkan senyumannya. Tapi, Rihanna jelas merasa tidak enak. "Menginaplah lebih lama lain kali, jika itu terjadi kamu boleh membantu Mama membuatkan sarapan untuk kami," ucap Nyonya Anderson sambil terus mengembangkan senyumannya. Mendengar kata menginaplah lebih lama lain kali sejenak membuat Rihanna menundukkan kepalanya. Lain kali. Apa dia punya kesempatan itu? Baik. Tiba-tiba suara Cooper mengejutkan dirinya. Ya. Dia langsung menoleh ke arah Cooper. "Kami akan datang di akhir minggu, mungkin untuk mendiskusikan acara pesta pernikahannya," lanjut laki-laki itu lagi. Dan bisa-bisanya Cooper bicara dengan nada yang begitu tentang sambil laki-laki itu menyesap lembut kopinya. Rihanna baru akan protes, tapi Cooper langsung memotong. "Dan setelah acara pernikahan mungkin kami akan sering datang kemari," lanjut laki-laki itu lagi. "Mama pandai dalam memasak, kamu bisa belajar dengan Mama beberapa menu favorit katanya sekali lagi. Dan Rihanna jelas saja kehilangan kata-katanya, dia bingung harus menjawab apa. Itu bagus, dia sedikit pemilih soal makanan dan Cooper bukan type laki-laki yang suka jajan di luar. Wanita itu langsung menjawab sambil tertawa kecil. Alasan dia lebih suka dengan masakan rumah, meskipun tidak tahu seenak makanan di luar atau tidak tapi ketika dia bepergian jauh hal tersebut akan membuat dia rindu pada rumah dan ingin cepat-cepat pulang. Lanjut wanita itu sambil meletakkan menu sarapan di atas meja makan. Itu bagus untuk seorang laki-laki, selain menghargai masakan yang dibuat orang rumah, itu artinya dia akan sulit berpaling dari orang yang dia cintai. Papa Cooper bicara sambil tertawa kecil. Mendengar ucapan orang tua Cooper, Rihanna langsung meraih gelas teh miliknya. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah dengan menikahi kakaknya tapi membawa dia kemana-mana sudah termasuk berpaling? Dia hanya bisa diam tanpa berani banyak bicara. "Baiklah, kami akan menunggu kedatangan kalian di akhir minggu ini, sekalian ada yang ingin Mama berikan pada Hana." Setelah berjalan begitu, wanita itu langsung membalikkan tubuhnya, meraih sesuatu di belakang sana. "Dari sini langsung ke perusahaan. Papa dengar semalam kamu keluar." Papa Cooper tiba-tiba bertanya sambil menoleh ke arah putranya. "Iya, ada sedikit urusan," jawab laki-laki itu pelan. "Jangan terlalu sering meninggalkan istri sendirian di rumah," Tuan Anderson berkata cepat. "Ya, Pak," jawab Cooper pelan kemudian laki-laki itu kembali menyesap kopinya. Rihanna masih terlihat diam, kini jutaan rasa bersalah menghantam dirinya atas kebohongan yang diciptakan oleh Cooper soal hubungan mereka. Dia takut semua hal ini akan mengecewakan orang tua Cooper saat mereka tahu hubungan mereka yang sesungguhnya. Bagaimana jika kedua orang tua itu tahu soal pernikahan Cooper dan kakaknya dan hubungan terlarang mereka? Dia jelas takut membayangkan semuanya. "Ngomong-ngomong, apakah kalian berniat langsung memiliki anak atau menunda soal anak-anak?" tanya Mama Cooper kemudian. Rihanna yang tengah menyesap teh hangat miliki seketika terkejut, secara spontan tiba-tiba dia terbatuk-batuk. Ya," tanyanya dengan perasaan serta ekspresi yang sedikit menegang. "Apa kalian ingin menundanya, sayang?" Wanita itu kembali bertanya ke arah Cooper sambil menatap dalam wajah putranya itu. Seketika Rihanna menoleh ke arah Cooper, dia pikir apa yang harus mereka katakan soal anak-anak. Setelah melewati sarapan pagi, pada akhirnya Cooper membawa Rihanna untuk pergi. Mama Cooper terlihat sedikit berat melepaskan Rihanna, tapi dia tahu kedua orang itu harus pergi ke perusahaan sekarang juga.
Kami akan berkunjung lagi akhir minggu. Ucap Cooper sambil menciumi pipi kiri dan kanan mamanya. Hingga akhirnya wanita tua itu hanya bisa mengangguk. Dan ketika mereka sudah keluar dari kediaman utama keluarga Anderson, di mana Cooper telah membawa mobilnya menjauh dari sana, bisa dilihat bagaimana ekspresi Rihanna terlihat begitu marah. Berhentilah membuat sandiwara yang keterlaluan, kakak menyulitkan hidupku di hadapan mama dan papa kakak. Perempuan itu mulai bicara sambil meninggikan suaranya. Apa kakak pikir aku menyukainya? Aku dipaksa diam sejak semalam, seperti seorang tersangka yang tahu memiliki banyak kesalahan, tapi takut ditangkap dan dipenjara, hanya bisa bungkam 1000 bahasa. Lanjut Rihanna lagi. Kau bukan tersangka, tidak ada sedikit pun kesalahan di sini. Cooper menjawab cepat, bola matanya sejenak melirik ke arah Rihanna, kemudian dia kembali fokus menyetir mobilnya. Tidak ada kesalahan. Tanya Rihanna tidak percaya. Dia menatap nanar wajah Cooper. Tentu saja aku salah, karena ada di antara kakak dan Kak Elia, aku salah, kita salah, tidakkah kakak menyadarinya? Kakak bisa-bisanya menjawab setiap pertanyaan mama dan papa begitu santai, tidak memikirkan perasaanku bahkan perasaan Kak Elia. Rasanya begitu menyakitkan setiap kali Rihanna sadar dia mengkhianati kakak perempuannya. Dia merasa seolah-olah dirinya merupakan seorang pelakor di tengah hubungan pernikahan antara kakaknya dan kakak iparnya. Aku mohon hentikan semuanya, jelaskan pada papa dan mama kita tidak punya hubungan apa-apa, berhenti membawaku kemana-mana dan aku ingin pulang ke rumah. Kali ini seketika air mata Rihanna tumpah, dia menangis sambil mencoba membuang pandangannya. Dia bahkan membiarkan punggungnya membelakangi Cooper. Mendengarkan tangisan. Seketika Cooper menghentikan mobilnya begitu saja, laki-laki itu langsung menatap punggung Rihanna untuk beberapa waktu. Lihatlah kemari. Ucap Cooper pelan. Alih-alih menjawab Rihanna tetap membiarkan air matanya tumpah, dia sama sekali enggan menoleh ke arah Cooper. Cooper mau tidak menunggu Rihanna agar menuntaskan kemarahan dan tangisannya lebih dulu. Dia tahu akan sangat sulit bicara dengan seorang perempuan yang sedang diliputi kemarahan. Mereka tidak akan mendengarkan penjelasan panjang lebar yang akan laki-laki sampaikan, sejatinya perempuan lebih suka didengarkan saat mereka marah dan menangis. Laki-laki itu terlihat diam, menatap Rihanna yang terus terisak sejak tadi. Hingga akhirnya tangis perempuan itu mulai mereda. Sejenak laki-laki itu bergerak, menggeser posisinya lantas menyentuh bahu Rihanna, kemudian secara perlahan laki-laki itu memeluk tubuh Rihanna dari arah belakang. Mari bicara, bisik Cooper pelan. Aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu setelah ini, jika kamu melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat dan kamu tahu soal sesuatu di luar nalarmu, maka berjanjilah untuk pergi ke kantor catatan pernikahan bersama Kuhem. Ucap Cooper kemudian. Mendengar Cooper bicara begitu di belakangnya, seketika Rihanna menaikkan ujung alisnya. Sisa-isakan tangisannya terdengar lirih, Rihanna terlihat diam untuk beberapa waktu. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang biasa aku datangi, tapi sebelumnya mari melihat sesuatu yang mungkin membuat kamu bisa membuka mata soal sesuatu. Lanjut laki-laki itu kembali. Rihanna masih tetap diam mencoba memahami apa maksud dari ucapan laki-laki tersebut. Bisa dia rasakan Cooper mencium lembut balik telinganya, kemudian laki-laki itu melepaskan pelukannya dan membenahi posisinya kembali. Sepersekian detik kemudian laki-laki itu kembali melajukan mobilnya menuju ke satu tempat yang menjadi tanda tanya besar untuk Rihanna. Kemana?